Hai, Assalamualaikum. Saya Rudatul Jana, NPM 18530240006. Saya mahasiswi dari Universitas Lampung, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan seputar E. coli. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum sih tentang E. coli ini? Nah, bakteri E. coli atau Escherichia coli ini sendiri adalah bakteri yang dapat ditemukan di saluran pencernaan manusia dan hewan. E. coli ini sendiri adalah singkatan dari Escherichia coli. Nah, kalian pasti pada umumnya itu taunya bakteri itu selalu bersifat jahat kan untuk tubuh. Padahal bakteri Escherichia coli yang berada di dalam usus besar manusia, ia bersifat menekan pertumbuhan bakteri jahat dan dia juga membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan di dalam usus besar. Selain itu, fungsi lain dari bakteri E. coli ini juga dia memproduksi vitamin K dari pembusukan sisa-sisa makanan tadi. Nah, jadi sekarang udah tahu kan kalau bakteri itu tidak selalu membahayakan kesehatan tubuh kita, tapi justru bisa juga membantu saluran pencernaan kita agar lebih sehat dan terhindar dari bakteri jahat. Namun, tidak semua bakteri Escherichia coli itu menguntungkan dan bersifat baik untuk kesehatan tubuh kita. Tetapi bakteri Escherichia coli yang bersifat baik untuk kesehatan tubuh kita itu adalah bakteri Escherichia coli yang flora normal. Apa sih bakteri flora normal itu? Jadi, bakteri flora normal itu adalah bakteri yang memang secara alamiah ada di dalam tubuh kita. Nah, tapi ada beberapa jenis bakteri Escherichia coli yang bersifat patogen atau dapat membuat gangguan-gangguan penyakit. Gangguan-gangguan penyakit yang dapat ditimbulkan oleh bakteri Escherichia coli tersebut adalah yang pertama adalah diare, lalu infeksi saluran kemih, dan gangguan pernapasan. Itu biasanya terjadi akibat makanan ataupun minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli tersebut, seperti sayuran mentah dan daging mentah. Beberapa jenis bakteri Escherichia coli yang patogen tadi dapat menginfeksi kita melalui beberapa kejadian, yaitu seperti penanganan makanan yang kurang baik. Jadi, misalnya lewat tangan kita yang belum mencuci tangan sesudah dan setelah kita makan atau mengolah makanan. Dan yang kedua adalah pengolahan makanan yang kurang baik. Jadi, sebelum dan sesudah kita mengolah makanan, kita harus mencuci tangan. Lalu, harus diperhatikan juga kebersihan makanan yang akan kita olah tersebut. Contohnya pada saat kita mengolah sayuran dan daging mentah, kita harus mencucinya dengan berulang kali, minimal 3 kali agar bersih. Dan saat kita mengolah makanan juga harus diperhatikan suhunya. Suhu yang kurang tepat juga dapat menyebabkan bakteri Escherichia coli ini dapat menginfeksi kita melalui makanan yang kita olah tersebut. Ada beberapa gejala yang dapat kita alami saat kita terinfeksi bakteri Escherichia coli tersebut, yaitu yang pertama perut kram, ada diare, lalu yang ketiga kehilangan selera makan, dan yang keempat demam, dan yang kelima kelelahan. Dan beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama mencuci tangan. Selalu pastikan keadaan tangan kita bersih sebelum dan setelah kita makan ataupun mengolah makanan. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah. Dan yang ketiga, memasak makanan pada suhu yang tepat, terutama pada sayuran dan daging. Dan yang terakhir, jangan meminum atau mengonsumsi susu mentah. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.